Hari ini kita akan belajar materi kelanjutan dari distribusi peluang binomial. Kemarin kita sudah belajar tentang, kita sudah membahas apa itu variabel acak, ya. Kita sudah membahas apa itu variabel acak, variabel diskrit, lalu bagaimana distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Jadi kumulatifnya kalian sudah paham itu gimana cara buatnya. Kita sudah banyak latihan juga di sekolah. Pertemuan kali ini kita akan bahas bagaimana cara membaca fungsi dari distribusi peluang yang diberikan. Ibu pakai LKS yang ini, LKS lama, karena ibu tidak punya LKS yang baru. LKS kalian yang lama, yang baru kalian cari aja ini. Kalian cari contoh soal yang kayak gini. Kita akan bahas hari ini, kita akan membahas tentang contoh soal ini. Di LKS kalian juga ada, ibu sudah perhatikan, ada, tapi ibu nggak tahu halaman berapa, kalian tolong cari. Jadi hari ini kita akan bahas maksud dari soal ini. Jika dikasih fungsi seperti ini, itu gimana cara mengartikannya, cara membacanya. Setelah itu nanti kalian akan ibu arahkan untuk mengerjakan soal-soal di LKS kalian, di buku PR kalian. Kayak gini, kalian perhatikan. Diberikan sebuah fungsi kumulatif seperti ini, lalu kalian disuruh menentukan nilai dari ini, nilai dari begini ya. Atau diberikan sebuah fungsi kayak gini, fungsi peluang variabel acak X, lalu kalian diminta nilai dari ini bagaimana, nilai dari peluang ini, nilai dari peluang kayak gini tuh nilainya berapa. Nah, itu yang ibu akan ajarkan. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana kita membaca fungsi peluang variabel acak X. Ya, kita akan membaca fungsi seperti ini, kita akan mengartikan. Nanti setelah itu, ibu akan memberikan soal latihan. Soal latihannya yang ini. Nanti ibu akan tulis dan ibu akan memberikan kepada kalian. Untuk karena itu, mari kalian memperhatikan penjelasan ibu. Jadi di LKS kalian sudah ada penjelasan ya, tapi mungkin kalian kurang paham jika kalian baca saja, makanya ibu akan jelaskan. Ibu sudah tulis soalnya di kertas, jadi kita akan bahas di kertas ya. Jadi ceritanya itu diberikan, diketahui fungsi peluang variabel acak X seperti berikut. Fungsinya ini, fx akan bernilai 0 untuk X yang lain, dan akan bernilai X per 14 untuk X yaitu 2 atau 3 atau 4 atau 5. Ini maksudnya apa Ibu Guru? Oke, Ibu akan jelaskan. Pertanyaannya, tentukanlah nilai dari peluang saat X sama dengan 1. Lalu ini adalah peluang variabel distribusi kumulatif ya ini ya, kalau F besar ya. Saat X-nya 3, ini gimana? Nah, ini yang akan kita belajar. Ini artinya kayak gimana, Bu? Sebelum kita menguasai ini, kita harus, kalian harus tahu ini dulu. F2. Kita akan mencari nilai dari F2. Nah, F2, lihat di sini. F2, Fx. Kalau F2 berarti kita cari yang nilainya 2. Nah, ini kan 2 nih. 2 ada fungsi ini, fx akan bernilai x per 14 untuk x sama dengan 2, 3, 4, atau 5. Karena punya kita ini, x-nya sama dengan 2, maka kita mengambil fungsi yang ini. Jadi x-nya, kita ganti x-nya dengan 2, sesuai dengan yang ini. Jadi 2 per 14, yaitu kita bagi 2 menjadi 1/7. Jadi nilai F
saat X-nya 2 yaitu 1/7. Nilai fungsi peluang saat variabel X-nya bernilai 2 yaitu 1/7. Lanjut, bagaimana kalau F5 ditambah F3? Nah, kita cari lagi. Ini kan X-nya sama dengan 5. Ini X-nya sama dengan 3. Nah, X3 dan X5. Nah, ini 3, ini 3, ini 5. Jadi 3 dan 5 ada di fungsi X/14. Sehingga untuk X-nya 5, kita menggunakan X/14. Jadi X-nya ganti dengan 5/14. Ini kan berarti X/14, ini juga X/14. Lalu yang ini X/14, jadi X-nya ganti dengan 3. 3/14. Nah, baru kita jumlahkan. 5 tambah 3 adalah 8/14. Kita bisa sederhanakan, kita bagi 2 menjadi 4/7. Jadi nilai fungsi peluang variabel saat X-nya bernilai 5 ditambah X bernilai 3 jika mereka dijumlahkan menjadi 4/7. Oke, sekarang bagaimana? Ini tadi contoh pertama. Sekarang bagaimana kalau F6 ditambah F1? F6 ditambah F1. Sekarang kita cari. F6, mana 6? Nah, di sini nggak ada 6. Di sini pun tidak ada 1. Ya, tidak ada 6. Tidak ada 1, di sini hanya 2, 3, 4, 5. Bagaimana untuk nilai 6 dan 1? Nilai 6 dan 1 ambilnya yang di sini. Untuk X yang lain, berarti yang selain ini, maka nilainya adalah ini. Bernilai 0. Jadi, akan bernilai 0 untuk X yang lain, X yang selain 2, 3, 4, 5. Sehingga F6 itu 0, F1 juga 0. Jadi bernilai 0, gitu cara membacanya ya. Nah, sekarang masih ingat kumulatif tidak? Misalnya kumulatif kan F besar ya. F kumulatif 3. Berapakah nilai F kumulatif 3? Kumulatif 3, kumulatif kan berarti kita jumlahkan dari 3, kita jumlahkan sampai ke bawah, sampai ke belakang kan. Nah, jadi kita jumlahkan itu F0, F1, F2, F3 sampai 3. Nah, tapi kita lihat di sini angka paling kecil 2, jadi kita pakai 2 aja ya. Jadi F2 ditambah F3. Jadi sehingga F2 itu ini 2, berarti 2/14. 2/14. F3, 3-nya juga di sini, berarti 3/14, sehingga kalau dijumlah menjadi 5/14. Oke, tidak bisa dijumlah, tidak bisa disederhanakan ya 5/14. Oke, lanjut. Bagaimana jika F6, Bu? Kumulatif 6. Nah, berarti kita jumlahkan lagi dari yang paling kecil hingga 6. Yang paling kecil kan tadi 2. Berarti F2 ditambah F3 ditambah F4, F5 sampai F6. Oke, F2 berarti 2/14, F3 berarti 3/14, 4/14, 5/14, dan 6/14. Karena tadi fungsi kita kan X/14. Jika X-nya 6, maka X-nya di sini ganti 6. Kalau F5 berarti X-nya ganti 5, begitu ya. Oh, sorry. F6-nya, Ibu gagal fokus. 6 nggak ada di sini. Kalau 6 nggak ada di sini berarti 0. Oke, untung Ibu lihat. Jadi ini salah. Harusnya 0. Karena F6 kan 6 nggak ada. Hanya dari 2 sampai 5. Sip. Sekarang tinggal kita jumlahkan. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 menjadi 14/7.
14 ditambah 0. 14 bagi 14 itu 1. Ditambah 0 ya 1. Oke. Nah, begitu cara membaca sebuah fungsi. Tapi di sini, ini kan kita baru membahas yang F kumulatif ya. Bagaimana? Kalau yang diminta kayak gini, bentuk-bentuk kayak gini, kalian perhatikan. Ini ada mutlak. Apakah kalian masih ingat pelajaran kelas 10? Wajib mutlak. Ini nih cara bacanya gimana? Ini maksudnya apa? Nah, kita akan bahas satu-satu dari A ya. Untuk yang A, kalian perhatikan P saat X sama dengan 1. P itu peluang. Jadi peluang saat X-nya bernilai 1 itu sama dengan F1. Jadi itu sama dengan F1. Penulisannya berbeda tapi artinya sama. Jadi F1 kita lihat di sini mana 1. Kalau tidak ada 1 di sini berarti yang ini kan. Berarti nilainya 0. Gitu. Jadi nanti kalau seandainya kalian dapat yang Px sama dengan 3, berarti itu sama dengan F3. Nah, F3 berarti lihat di sini, oh 3-nya di sini loh. Berarti pakai fungsi yang ini, X-nya ganti 3. 3/14. Kayak gitu ya. Itu contoh. Sekarang yang B. Nah, kalau B ini adalah fungsi peluang kumulatif ya. Kumulatif 3. Berarti kita jumlahkan dari angka terkecil hingga 3. Angka terkecil kita kan 2, berarti F2 ditambah F3. Nah, F2 tadi kita sudah belajar, F2 ada di sini, berarti 2/14. 3 berarti 3/14 dijumlah menjadi 5/14. Ibu ingatkan kembali kalau pecahan kalian tidak boleh jumlah penyebut ya. Harus jumlahnya yang di atas. Ini tidak boleh. Oke, sip. Sekarang yang bagian mana? Bagian C. Nilai peluang untuk X lebih besar dari 2 dan X kurang atau sama dengan 4. Nah, kalau kayak gini, kalian tinggal artikan ini aja. Ini tuh angkanya dari berapa hingga berapa. Nah, kalau dari SMP kita sudah belajar tentang notasi seperti ini ya. Kalian perhatikan aja di tanda di bawah ini. Kalau ada tanda ini, kalau ada tanda seperti ini, lebih kecil atau sama dengan, kalau ada tanda atau sama dengan berarti 4-nya termasuk di dalam anggota. Tapi kalau seperti ini, tidak ada tanda sama dengan di bawah sini, berarti 2 tidak termasuk dalam anggota. Berarti 3 yang masuk. Jadi 2-nya itu tidak termasuk dalam anggota yang diminta. Karena di sini tidak ada tanda sama dengan. Jadi yang diminta adalah F3 dan F4. Sehingga yang kalian harus cari adalah F3 ditambah F4. Lalu F3, 3 dan 4. Perhatikan lagi fungsinya, 3 dan 4 ada di sini, berarti kita menggunakan X/14 ya. Berarti di sini 3/14 ditambah 4/14. 3, 4, 3, 4. Kayak gitu ya. 3 tambah 4, 7/14. Oke, Bu, ini bisa bagi 7 nih. Bisa bagi 7. Oke, kita bagi. 7 bagi 7, 1. 14 bagi 7, 2. Oke, seperti itu. Paham ya? Bagaimana, Bu, kalau seandainya begini? Gini. Nah, kita definisikan lagi arti notasi ini. Oh, ini ada tanda sama dengan, berarti 1
termasuk dalam anggota himpunan. Oh, ini tidak ada tanda sama dengan, berarti 7-nya tidak masuk. Berarti berapa aja? Berarti dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 cukup. 7-nya tidak. Gitu. Jadi nanti kalian cari F1, F2, F3, F4, F5, F6. Ditambah semuanya. Mengerti? Mengerti? Oke, sekarang bagian D. Kita lanjut sampai ke F ya. Yang D, ini peluang untuk nilai X lebih besar sama dengan 4. Nah, ini lagi, ini sama. Jadi ini lebih besar sama dengan 4. Berarti ada tanda sama dengan, berarti 4-nya masuk ke dalam anggota. Terus lebih besar, berarti 5, 6, 7, 8, dan seterusnya kan. Nah, kita kembali berpatokan di sini. Yang paling besar 5 kan? Jadi 6, 7-nya nggak usah lagi kita pakai. Cukup 4 dan 5. Sehingga ini artinya F4 ditambah F5. Gitu. Nah, F4 berarti 4 per 14 ditambah 5 per 14 menjadi 9 per 14. Tidak bisa lagi disederhanakan. Mengerti? Oke, sekarang yang soal E. Yang E, nah yang E ini mutlak. Apakah kalian masih mengingat mutlak? Kalau lupa, Ibu akan menjelaskan ulang. Seperti yang ini ya, kita harus mengartikan notasi yang di dalam kurung. Ini juga kita harus mengartikan notasi di dalam kurung. Nah, notasi di dalam kurung ini berbentuk tanda mutlak. Seperti ini. Dia merupakan bentuk mutlak. Bagaimana sih Ibu? Saya sudah lupa loh pelajaran mutlak. Oke, jadi gini. Kalau saat kalian belajar tentang mutlak, sekarang kita akan cari nilainya yang memenuhi ini ya. Memang kalau Ibu tanya mutlak itu apa, pasti kalian akan bilang mutlak itu nilai yang selalu bernilai positif, ya kan? Oke, tapi kita membutuhkan proses sistematisnya sehingga kita bisa mendapatkan nilai yang membuat dia menjadi positif. Nah, itu yang akan Ibu ingatkan. Caranya, hilangkan tanda mutlaknya. Kan kalau hilangkan tanda mutlak jadinya gini kan? Tapi kalau tanda mutlaknya hilang, berarti di sebelah sini harus kalian tambahkan tanda yang sama persis ya, sama persis. Lalu yang angka di samping ini ditulis ulang tapi bernilai negatif. Ya. Jadi ini tandanya sama. Terus angka di sini peroleh dari angka yang di ujung ini, angka yang ini. Dikasih tanda negatif. Nah, setelah itu tinggal kita melakukan proses selanjutnya. Kalau biasa anak-anak bilang itu pindah ruas. Jadi, di tengah-tengah harus hanya ada X. Jadi nanti yang kita peroleh hanya kayak gini. Di sini hanya X, sehingga di sini kan bukan cuma hanya X ya, ada X dan ada min 2. Oke, kita pindahkan. Pindah ruas ini, min 2-nya kita pindahkan ke kanan, kita pindah juga ke kiri. Ya, nah kalau min itu biasa berpindah ruas menjadi positif. Itu yang biasa trik-trik untuk anak-anak biar cepat tangkap. Triknya seperti itu. Kalau pindah ruas, min negatif jadi positif, positif jadi negatif ya. Sehingga min 2 ini akan kita berpindah menjadi positif. Jadi tulis dulu ini dan ini. Ya, jadi kalian tulis dulu. Lalu min 2 tadi berpindah menjadi plus 2. Plus 2 di kanan kiri ya. Nih, plus 2-nya. Udah, tinggal kalian hitung. Min 2 tambah 2 itu berapa? Min 2 tambah 2 adalah 0. 2 tambah 2 adalah 4. Jadi, kita harus mencari nilai X antara 0 dan 4. Karena tidak ada tanda sama dengan,
Masih ingat kan tadi kalau tidak ada tanda sama dengan berarti 0-nya tidak termasuk, 4-nya tidak termasuk. Sehingga yang termasuk adalah 1, 2, 3. 1, 2, 3. Paham ya? Jadi nilainya adalah F1 ditambah F2 ditambah F3. Nah, kita lihat kembali ke sini, 1, 2, 3 ya. 1 tidak ada di sini, berarti nilainya 0. 2 dan 3 ada ya, berarti kita pakai fungsi X per 14. Jadi F1 itu 0, F2 itu 2 per 14, F3 itu 3 per 14. Sehingga ini kalau dijumlah menjadi 5 per 14. Oke, mengerti tidak? Pasti masih bingung. Ibu akan kasih contoh yang lain. Nah, Ibu akan berikan contoh, misalnya begini. Ini ya, nilai mutlak X kurang 5 itu lebih kecil dari 3. Caranya adalah kita hilangkan tanda mutlaknya. Kayak gini. Tapi di sebelah ruas kiri kita tambahkan tanda yang sama. Oh sorry, Ibu mau kasih soalnya kayak gini ya, biar agak beda. Berarti di sebelah kiri, kalau tanda mutlaknya hilang, berarti di sebelah kiri kita menggunakan tanda yang persis dengan ini ya. Persis ya. Sama. Lalu ambil angka ini, tapi dikasih tanda negatif. Oke, jadi negatif 3. Lalu kita pindah ruas. Yang pindah ruas yang mana sih, Ibu? Yang pindah ruas ya ini. Yang di tengah-tengah yang ada angkanya ini, konstanta ini. Kita pindahkan min 5. Nah, kalau min pindah jadi plus. Sehingga kita tulis, di sini kan tinggal X saja. Ini 3, ini min 3. Lalu ini kita berpindah menjadi plus 5. Ini juga pindah ke sebelah sini jadi plus 5. Gitu ya. Plus 5, plus 5. Nah, jadi plus 5 ini dan ini itu dari sini. Sehingga tinggal kita hitung. Min 3 ada tambah 5 itu 2. 3 tambah 5 adalah 8. Nah, nilai yang memenuhi ini karena ada tanda sama dengan berarti 2 termasuk, 8 juga termasuk. 2 berarti 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8. Gitu. Paham ya? Oke, soal terakhir yaitu soal bagian F. Bagian F itu nilai peluang untuk X sama dengan 1 atau X sama dengan 4. Nah, dalam matematika, terkhusus dalam peluang, biasa ada kata atau, ada kata dan juga. Kalau ada kata atau seperti ini, ada kata atau itu dia mewakili proses operasi tambah. Jadi atau itu hubungannya ke operasi tambah ya. Kalian ingat ya, ini khusus untuk materi peluang pencacahan. Sehingga yang kalian cari adalah F1 ditambah F4. 1, 4. Jadi F1 ditambah F4. F1 adalah 0, ya kan? Karena di sini tidak ada angka 1, berarti pakai 0. Lalu F4 ada di sini, berarti 4 per 14, sehingga 0 ditambah 4 per 14 ya 4 per 14. Kita bagi 2, bagi 2 menjadi 2 per 7. Gitu. Kalau di sini dan, berarti nanti di sini kali. Oke? Ibu ingatkan ya, kalau atau itu tambah, kalau di operasi di materi pencacahan atau materi peluang, atau dan seperti itu. Oke, gimana bisa? Setelah ini Ibu akan minta kalian mengerjakan soal. Soalnya
akan Ibu berikan sekarang. Oke, kalian bisa lihat ini soalnya, ini tugas buat kalian, kerjakan di rumah, nanti kumpulnya ke Ibu. Oke, A, B, C, D, E. Kerjakan baik-baik ya. Thank you. Sampai kita jumpa lagi.